Muhammad Hatta, yang juga dikenal dengan sapaan Bung Hatta. Sebagai seorang negarawan yang juga sering disebut sebagai bapak bangsa, rasanya tidak berlebihan kalau kita menganggap beliau adalah teladan sempurna, khususnya bagi kita sebagai calon aparatur sipil negara Republik Indonesia. Mengapa demikian? Karena beliau adalah tokoh yang nyaris tanpa celah tatkala kita berbicara mengenai konsep berakhlak, sebuah akronim yang berisi nilai-nilai utama atau core values bagi seorang ASN. Misalnya berorientasi pelayanan. Beliau adalah sosok yang selalu mengutamakan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan pribadinya. Contohnya, suatu waktu beliau pernah mengembalikan sisa uang perjalanan dinas. Itu menunjukkan bahwa pelayanan publik itu harus dilakukan dengan ikhlas dan transparan. Selanjutnya, akuntabel. Jadi beliau itu selalu mencatat dengan cermat setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan. Itu menunjukkan kalau beliau sangat bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan anggaran. Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang cerdas, berwawasan luas, dan memiliki pemikiran-pemikiran yang visioner. Ia tidak hanya aktif dalam dunia politik, tetapi juga memiliki perhatian besar pada bidang ekonomi dan koperasi. Kiprahnya dalam merumuskan kebijakan ekonomi bangsa dan mendirikan koperasi menunjukkan kompetensi beliau dalam memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan bangsa. Bukti yang lain juga bisa dilihat dari kecintaan beliau pada buku dan semangat belajar terus-menerus untuk menambah ilmu pengetahuannya. Ini menjadi bukti nyata keseriusan Bung Hatta dalam membangun bangsa dan negara. Bung Hatta merupakan salah satu tokoh penting di Indonesia yang telah menunjukkan kepada kita seperti apa sikap harmoni melalui aspek kehidupan beliau, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan kenegaraannya. Beliau menunjukkan sikap toleransi, gotong royong, dan penghargaan terhadap perbedaan. Beliau mampu bekerja sama dengan baik dan merangkul berbagai bentuk perbedaan pendapat. Keterlibatannya di berbagai macam organisasi-organisasi pergerakan Indonesia seperti Perhimpunan Indonesia, Panitia 9 telah menunjukkan bagaimana beliau mampu bekerja sama dengan harmonis. Bung Hatta juga memiliki sifat yang loyal. Sejak masa mudanya di Belanda, Bung Hatta aktif dalam Perhimpunan Indonesia dan menjadi pemimpin pergerakan nasional di luar negeri. Ia meninggalkan kenyamanan hidup dan karir akademiknya di luar negeri demi pulang ke tanah air dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta dikenal sebagai tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, tetapi warisannya jauh lebih besar dari itu. Ia adalah sosok pemimpin yang adaptif. Dalam konteks Indonesia yang plural, Bung Hatta paham bangsa ini dibangun di atas keberagaman. Sebagai bukti nyata, ia mengusulkan dilakukannya perubahan isi Piagam Jakarta demi menjaga persatuan seluruh rakyat tanpa mengorbankan semangat kemerdekaan. Bung Hatta juga adalah sosok yang kolaboratif. Dalam bidang politik, ia aktif dalam berbagai organisasi dan mampu menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang. Bung Hatta juga aktif dalam gerakan kemerdekaan dan diplomasi untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita.